Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernita, calon guru penggerak angkatan 9. Saya mengajar di SMA Negeri 112, Jakarta Barat. Fasilitator saya Bapak Rudi Irawan dan pengajar praktek Pok Hastuti. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas 1.1A6 demonstrasi kontekstual modul 1.1 dengan judul Strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid, dari Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bunyi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarso suntulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani, yang artinya di depan memberikan teladan, di tengah memberikan bimbingan, di belakang memberi dorongan. Berikut ini adalah arti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarso suntulodo memiliki arti bahwa seorang guru di depan harus memberikan contoh bagi anak didiknya, baik sikap maupun pola pikirnya. Yang kedua, ing madyo mangun karsa, berarti bila guru berada di antara anak didiknya, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didik, hingga anak didik diharapkan lebih bisa maju dalam belajar. Yang ketiga, tuthuri handayani memiliki arti bahwa guru di belakang anak didik diharapkan mau memberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Bagaimana cara untuk mengembangkan sekolah atau bahkan proses pendidikan di ruang kelas secara efektif? Ada azas yang dikenalkan oleh Bapak pendidikan kita untuk melakukannya. Azas tersebut dinamakan dengan azas trikon karena terdiri atas 3 azas yang berawalan kon, yaitu kontinu atau kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan arti ketiga azas trikon Ki Hajar Dewantara tersebut. Yang pertama, kontinuitas, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sedangkan konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Sedangkan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara merumuskan tujuan yang berpihak kepada murid, yaitu sebagai tujuan pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut berkaitan dengan azas atau dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya sebagai seorang pengajar terpanggil untuk mewujudkan apa yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut tentang tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, sebagai seorang pengajar, strategi yang saya lakukan dalam hal tersebut adalah sebagai berikut. Ada 6 strategi yang saya terapkan. Yang pertama, merdeka belajar. Yang kedua, saya berperan sebagai guru pamong. Yang ketiga, mendidik sesuai dengan kodrat alam. Yang keempat, mendidik sesuai dengan kodrat zaman. Yang kelima,
membentuk budi pekerti. Yang keenam, berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah. Baik, saya akan menjelaskan keenam strategi tersebut. Yang pertama, merdeka belajar. Saya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid saya untuk mengembangkan minat dan bakatnya, memberikan mereka ruang untuk bertanya, berdiskusi, dan mengeluarkan pendapat mereka secara bebas. Setiap murid diberikan kesempatan untuk mengeksplor kemampuan dirinya agar bisa berkembang dengan pesat. Kemudian yang kedua, guru sebagai pamong. Dalam hal ini, murid bebas untuk mengeluarkan pendapat, ide-ide, dan saran mereka. Saya sebagai guru hanya memberikan arahan, masukan, dan bimbingan untuk menghasilkan tujuan yang ingin mereka capai. Contohnya, jika diadakan diskusi kelompok, murid diberikan kesempatan berdiskusi dengan teman-temannya untuk memecahkan suatu masalah. Saya sebagai guru memberikan saran dan pandangan agar mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini, saya berfungsi sebagai fasilitator dalam diskusi mereka. Selanjutnya, yang ketiga adalah mendidik sesuai dengan kodrat alam. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Karena sekolah saya di daerah perkotaan, yaitu tepatnya di pusat kota Jakarta, muridnya cenderung lebih individualisme, materialistis, dan egoisme, sehingga saya harus menerapkan sifat atau pengajaran agar hal-hal tersebut bisa berkurang dengan cara menerapkan sifat gotong royong, kerja kelompok untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut dan bisa menumbuhkan disiplin, bertanggung jawab, rajin, jujur, dan sebagainya. Dalam hal ini saya harus bisa menjadi model positif, suri teladan yang baik bagi mereka. Selanjutnya, yang keempat adalah mendidik sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman diartikan sebagai perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Saya sebagai guru harus lebih mengenal teknologi agar menyesuaikan dengan kondisi. Proses pembelajaran saya sesuaikan dengan berbagai diferensiasi yang ada, baik gaya belajar, gaya berpikir, minat, bakat, dan sebagainya. Saya harus mampu menyesuaikan penggunaan pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran, media yang mampu melayani berbagai gaya belajar, baik secara audio, visual, dan kinestetik, serta menyesuaikan dengan kearifan budaya lokal di daerah Jakarta tempat sekolah saya berada, yaitu budaya Betawi. Selanjutnya, yang kelima adalah membentuk budi pekerti. Ada beberapa cara yang saya lakukan untuk menumbuhkan dan melatih budi pekerti murid di sekolah saya. Di antaranya, menjadi tauladan bagi murid dengan cara menunjukkan perilaku yang baik, sopan, ramah dan santun kepada murid. Kemudian berikutnya, menjelaskan nilai-nilai penting, menyelipkan pengajaran budi pekerti di sela-sela mata pelajaran untuk menumbuhkan toleransi, empati, kerjasama, integritas, dan saling menghargai. Salah satunya dengan memberikan ruang diskusi dengan murid di sela-sela kegiatan pembelajaran. Kemudian, kegiatan yang tak kalah pentingnya adalah kegiatan pembiasaan pagi yang biasa kami lakukan di sekolah, di antaranya bersalaman pada saat penyambutan siswa atau kedatangan siswa di sekolah, kemudian berdoa sebelum pembelajaran dimulai, tadarus setiap pagi sebelum pelajaran dimulai bagi yang muslim,
bagi yang muslim maupun doa pagi bagi yang non-muslim. Kemudian membaca surat Yasin di setiap hari Jumat. Yang keenam adalah berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah. Tentunya agar semua strategi itu bisa saya capai, saya harus bekerja sama dengan semua warga sekolah, semua stakeholder yang ada di sekolah. Di antaranya bekerja sama dengan sesama guru, bekerja sama dengan karyawan, dan bekerja sama dengan orang tua. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak untuk melakukan perubahan, bergerak untuk tidak boleh pasif, harus terus melakukan perubahan, dan menggerakkan komunitas di sekolah saya maupun di sekitar sekolah saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.